Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Jami Sabil Mahfirah, dalam rangka rapat sosialisasi berkelanjutan pembangunan Masjid Jami Sabil Mahfirah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya ke dalam iman Islam yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dijadikan umat Islam yang istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk rapat pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sandi Iskandar Muda MA selaku Ketua DKM Masjid Jami Sabil Mahfirah. Alhamdulillah beliau sudah hadir, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Jami Sabil Mahfirah Ustadz Romo Abdul Mahmud. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Yang saya hormati beliau guru kita Ustadz Mari Yasin. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Dan tak lupa juga saya hormati kepada Bapak Ketua RT 04 Bapak Sucipto selaku Ketua Pembangunan Masjid Jami Sabil Mahfirah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Triwidodo. Alhamdulillah beliau bisa hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini, semoga dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Sekretaris kita Bapak Yusuf. Alhamdulillah semoga selalu sehat. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Bendahara kita Masjid Jami Sabil Mahfirah Bapak Robi. Alhamdulillah beliau hadir juga. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Darmawan selaku tim media yang selalu support dalam acara apapun. Alhamdulillah beliau sudah hadir juga. Dan tak lupa juga saya hormati Bapak Ketua Solehuddin selaku Wakil Ketua DKM. Semoga selalu dalam kesehatan dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RW 12. Semoga yang lain bisa menyusul, dan alhamdulillah perwakilan dari RT alhamdulillah sudah hadir. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan rapat sosialisasi berkelanjutan pembangunan Masjid Jami Sabil Mahfirah. Acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, yang kedua pengarahan Dewan Syuro, yang ketiga sambutan Ketua RW 012, yang keempat laporan keuangan Masjid Jami Sabil Mahfirah, dan update mesin rebah sapi. Yang selanjutnya
pemaparan rencana pembangunan berkelanjutan oleh Bapak Ketua DKM. Dan yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, untuk mulai acara pada malam hari ini, semoga apa yang kita laksanakan atau kita tuju bersama-sama, semoga rapat pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan sukses dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berdoa semoga perjalanan pada acara rapat malam hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah pembukaan acara bersama-sama, dan untuk selanjutnya yaitu pengarahan dari Dewan Suro yang akan disampaikan oleh Ustadz Romo Abdul Mahmud. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RB, biarpun beliau belum datang, mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama kita malam hari ini dan selalu mendapatkan kesehatan, kebugaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa hadir bersama kita. Al-Mukarram wal Muhtaram Ananda Ustadz Sandi Iskandar Muda MA, Ketua DKM Masjid Sabilul Maghfirah beserta seluruh jajarannya, juga teman-teman yang ada di Dewan Suro, Ustadz Maryasin dan juga Ustadz Dwi yang kebetulan beliau izin tidak bisa hadir karena ibu mertuanya sakit di rumah sakit, serta Bapak-bapak Ketua RT, khususnya RT 02 Bapak Tri Widodo dan Bapak Ketua RT 04 Bapak Sucipto. Alhamdulillah ini mujahid-mujahid dari RT-RT, serta seluruh kaum muslimin yang ada di lingkungan jamaah Masjid Sabilul Maghfirah. Alhamdulillah para tokoh sudah datang dan semuanya, siapapun yang mendengarkan ini sampai di luar gak sih? Enggak. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan lagi, bisa bertatap muka, bermuwajahah di tempat yang mulia ini, di tempat yang karomah ini, Masjid Sabilul Maghfirah, dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu
kurang apapun. Ya, jadi kita semuanya diperjalankan oleh Allah kepada badan kita masing-masing sehingga kita sampai di Masjid Sabilul Maghfirah. Salam serta selawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW dengan suatu hajat, dengan suatu maksud, agar apa yang menjadi tutur kata kita, apa yang menjadi tingkah laku kita dari sekarang sampai di akhir hayat nanti, Kanjeng Nabi akan selalu memberikan syafaatnya, memberikan kebaikan-kebaikan, melindungi kita semuanya, umatnya sampai di akhir zaman. Bapak-bapak kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya sebagai Ketua Dewan Syuro Masjid Sabilul Maghfirah, yang pertama terima kasih saya haturkan atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Dan dengan kehadiran ini akan menambah keakraban kita, silaturahmi kita. Yang kedua kalinya saya ucapkan selamat datang. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Ini adalah merupakan keinginan seluruh jamaah yang ada di Masjid Sabilul Maghfirah. Ya, keinginan kita semuanya untuk bisa lebih mengenal diri kita semuanya. Ya. Dan saat ini Masjid Sabilul Maghfirah yang diketuai oleh Ananda Ustadz Sandi Iskandar Muda MA malam ini akan menyampaikan atau mengagendakan, yakni sosialisasi proyek pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan hal yang membahagiakan kita semuanya. Ya. Jadi masjid tidak akan tertutup lagi, masjid tidak akan tedeng aling-aling akan menutup diri, tidak. Tapi beliau sebagai ketua DKM akan memaparkan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di masjid ini paling tidak 5 tahun di masa kepemimpinan beliau. Kemarin saya nasihatkan ini sangat penting dan perlu, karena saya anggap di kepengurusan ini insya Allah akan memberikan hal yang baik untuk masjid kita. Jadi tolong Ustadz, jadikanlah pertemuan di malam hari ini menjadi pertemuan yang sakral, yang bisa memberikan pondasi bagi seluruh kegiatan pembangunan, kegiatan kejamaahan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesosialan selama 5 tahun ke depan. Lebih-lebih jikalau ini akan diteruskan oleh siapapun yang akan menjabat ketua DKM. Kenapa? Saya tidak ingin hanya program tahunan, program 5 tahunan, program 10 tahunan, tidak. Tapi berkelanjutannya ini mungkin sampai 50 tahun, mungkin sampai 100 tahun. Ya. Kenapa? Karena kita seakan-akan itu hal yang mustahil bagi kita.
Tapi memang itu untuk menjaga masjid, untuk menjadikan masjid yang memiliki marwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dijadikan sebagai suatu tempat yang mulia oleh para manusia yang ada di sekitarnya ini kita butuh suatu benar-benar pemikiran yang sangat-sangat ke depan. Perlu kita ketahui, adanya candi-candi itu pemikiran dan pekerjaan dari orang-orang terdahulu. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih bisa kita lihat, masih bisa kita tengok, ya. Dan mungkin bagi sebagian umat beragama yang bukan Islam bisa memakainya. Nah ini tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Nah ini saya menginginkan seperti ini. Jadi pemikiran-pemikiran yang menuju ke arah yang lebih depan dari pembangunan ini, yang dulu sering saya berikan suatu pesan, masjid itu tidak hanya sekedar dijadikan tempat beribadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari masjid inilah akan kita jadikan ekonomi yang benar, pemberian pendidikan yang baik, pendidikan Islam yang baik. Dari masjid inilah, ya. Kalau zaman dahulu mungkin ditambah dengan taktik-taktik perang, ya kan, politik atau apapun bahasanya. Karena ingin menjadikan orang-orang yang mau masuk ke masjid akan menjadikan dirinya akan lebih baik, lebih mulia. Kalau jadi dokter, kalau dokter itu sudah masuk ke masjid, saya yakin dokter itu akan lebih baik. Seorang pakar hukum kalau sudah mengerti masjid pasti akan baik. Bahkan seorang menteri pun, ya, menteri, bupati, ya, yang penting tidak dijadikan seremonial saja, pasti akan menjadikan mereka itu akan lebih baik, ya. Karena masjid adalah sumber adab, sumber tatanan untuk kebaikan kita semuanya, sumber kehidupan, ya. Dan apa yang akan disampaikan Ketua DKM tentang pemaparan ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti, kita bisa menghayati, dan bersama-sama ayo kita dukung kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, ya. Memang kita tidak terlalu banyak berharap, ya, kekuatan-kekuatan yang ada dalam Palem. Kita tahu mungkin warga Palem juga mungkin sudah mulai rada menggeh-menggeh, ya kan? Karena ketua kita ini subhanallah, ya, udah larinya itu udah set kalau orang bilang sekarang. Kalau kita bisa mengikuti ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa memang kedodoran. Akhirnya timbul macam-macam pemikiran tentang ketua, timbul perkataan-perkataan tentang ketua. Namun ini memang perjuangan, ya. Perjuangan di mana kita itu biarpun ini sudah lebih kurang 10 tahun, tapi ya seakan-akan baru kita ada nafas yang lebih baik itu setelah ada periode DKM sekarang, ya, kelihatan sekali. Makanya saya nanti harap usul, saran, ya kan, dari bapak-bapak semuanya untuk bisa menjadikan masjid ini lebih baik, saya butuhkan. Dan mungkin ada pertanyaannya pun nanti ketua akan menjelaskannya. Yang terakhir, sebagai atur akhir daripada atur saya, di masjid ini sudah terbentuk yayasan.
Yayasan Sabilul Maghfirah, ya, Yayasan Sabilul Maghfirah, yang di sini akan lebih menampung, akan lebih bisa menampung apapun yang lebih banyak, karena kita memiliki, ya, badan hukum, kita memiliki kerja-kerja yang profesional, ya kan? Ada nantinya sudah disiapkan bagian-bagian yang profesional, itu nanti sudah ada, ya, seperti yayasan pada umumnya, tetapi memang kita tujukan, ya, kita khususkan untuk pengembangan, untuk kehidupan di masjid kita, ya. Wabil khusus nanti dalam bidang pendanaan itu pun kita bisa lebih leluasa untuk mencari dana di luar, ya. Jadi nanti harapan saya, masjid ini tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk sholat, tempat untuk zikir, tidak, tapi nanti semua bentuk bangunan itu yang akan mencerminkan, oh iya, di sana ada tempat untuk berniaga, oh di sana ada tempat untuk bersantai, oh di sana ada tempat untuk bermain, atau nanti tempat ada gedung pertemuan atau apapun, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bersedekah dalam artian untuk kemakmuran masjid, tapi masjid sendiri akan bisa menghidupi kemasjidannya, dan juga saya harap juga bisa menghidupi masyarakat yang ada di sekitar masjid. Kalau benar-benar ini nanti bisa terwujudkan, saya yakin kok. Karena apa? Mungkin 20 tahun, 30 tahun banyak orang nanti yang pada pensiun. Kalau pensiun negara pasti diberi uang pensiun. Tapi kalau kita hanya di pensiun swasta, berarti pesangon. Nah, kalau masih ada pesangon yang bisa kita makan, kalau tidak, kalau usaha itu bisa maju, kalau tidak. Nah, ini dukungan-dukungan dari masjid sebagai barisan terdepan untuk mengentaskan kehidupan di masyarakat atau jamaah masjid itu sendiri, ya. Jadi itu yang bisa saya harapkan, dan mudah-mudahan akan menjadikan hal yang baik buat kedepannya. Dan saya harap Mukarram Ustadz Sandi Iskandar Muda akan lebih peng-pengan, kalau orang Jawa bilang, ya, lebih peng-pengan. Jadi tidak hanya kebal senjata tajam, tapi ucus sama perut itu juga tidak letoy, ya. Tapi saya yakin gerak beliau luar biasa, ya, saat ini, ya. Makanya banyak kegiatan-kegiatan underground di bawah tanah yang kadang saya sendiri tidak mengerti, tapi karena saya banyak intelijen ke saya, akhirnya saya dengar, saya lihat, nah, oh iya, baik banget, ya. Udah, itu saja yang bisa saya aturkan, dan pembekalan biarpun tidak banyak, nanti akan diteruskan dengan paparan dan juga tanya jawab. Demikian yang bisa saya aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.